Makanan untuk Sang Putri. Ditulis oleh Dimas Ayu Muji Hestuti. Di suatu hari yang cerah, hiduplah sepasang raja dan ratu bijaksana di sebuah kastil megah berbalut emas. Rakyat sangat menyayangi dan menghormati keduanya. Namun, kebahagiaan baginda raja dan ratu masih belum terasa lengkap tanpa kehadiran seorang putra atau putri. Sudah hampir 1 dekade sejak pernikahan mereka, kastil megah itu selalu saja sunyi. Hingga pada suatu hari, kabar bahagia yang telah dinanti-nanti muncul dan tersebar ke seluruh pelosok negeri. Ya, ratu sedang mengandung seorang putri. Sorak-sorai rakyat pun terdengar dari pelataran istana. Mereka merayakan kabar bahagia ini dengan pesta besar di ibu kota selama 3 hari 3 malam. Mengetahui kehamilan sang ratu, baginda raja berusaha memenuhi seluruh permintaannya. Rakyat pun tak mau kalah. Setiap hari mereka berbondong-bondong pergi ke istana dengan beraneka ragam buah tangan untuk sang ratu dan calon putri kerajaan. Bahkan kebiasaan tersebut berlanjut ketika putri telah lahir dan tumbuh menjadi seorang gadis berparas rupawan. Tahun demi tahun pun berlalu. Putri kecil kini tumbuh semakin jelita dari waktu ke waktu. Sayang, keelokan parasnya tidak diiringi dengan keindahan budi pekertinya. Karena tumbuh menjadi anak satu-satunya, baginda raja dan ratu terlalu memanjakan sang putri. Sehingga putri tumbuh menjadi seorang gadis yang manja dan egois. Ketika hari ulang tahun ke-17 sang putri tiba, istana menyelenggarakan pesta pora di taman utama. Sang putri yang menyukai bunga-bunga berjalan-jalan menikmati keindahan di sekitarnya. Tiba-tiba tercium olehnya aroma sedap masakan dari suatu tempat. Begitu sedapnya aroma makanan tersebut sampai-sampai sang putri lupa bahwa ia sedang berada di tengah-tengah pesta. Karena penasaran dari mana asal bau lezat ini, ia pun mengikutinya. Usai menyelusuri jalan setapak yang mengarah keluar taman bunga istana, sang putri pun melihat sebuah rumah kecil yang kotor. Di rumah inilah bau itu berasal. Sang putri pun berjalan perlahan memasuki rumah kecil tersebut dengan diikuti oleh kedua pengawalnya. Di dalam rumah itu, ia melihat seorang ibu tua sedang memasak dan terkejut melihat sang putri di hadapannya. Si ibu tua ini bertanya, Yang mulia, ada apa gerangan yang mulia kemari? Aku mencium aroma lezat dari masakanmu dan mengikutinya hingga ke rumah ini. Karena hari ini hari ulang tahun
kedua pengawal putri membawa paksa si ibu tua ke istana. Putri yang gelap mata seakan tidak mendengar tangisan si ibu tua dan dengan pongahnya ia berjalan menuju istana. Sesampainya di hadapan Baginda Raja dan Ratu serta para tamu undangan pesta, sang putri melaporkan sikap si ibu tua. Sedangkan si ibu tua duduk bersimpuh ketakutan sambil mendekat masakannya. Tercium oleh seluruh orang di taman itu aroma lezat dari dalam panci besar. Baginda Raja yang penasaran kemudian mendekat dan bertanya mengapa si ibu tua menolak permintaan sang putri. Mohon ampun Baginda, tapi masakan ini hanyalah masakan biasa, sangat tidak sesuai untuk sang putri, pinta sang ibu tua. Alasan saja kau ini, ucap sang putri menarik paksa panci berisi makanan tadi. Adu tarik-menarik pun terjadi. Tangan rentah, tangan si ibu tua tidak mampu menahan kuatnya tarikan tangan sang putri. Namun, sayang, panci tersebut justru terlempar ke udara dan menimbulkan bunyi gaduh. Krompiang, piang, piang. Isi masakan itu berhamburan di lantai. Seluruh penghuni taman tertegun dan Baginda Raja pun terbelalak. Baginda Ratu menjerit kecil dan sang putri terkesiap. Sedangkan si ibu tua hanya menunduk malu karena ternyata daging yang dimasak bukanlah daging sapi, ayam, atau domba, melainkan daging tikus. Tikus dimasak untuk makan malam. Raja dan Ratu terkejut bukan main. Bagaimana mungkin di negerinya masih ada rakyatnya yang kelaparan sampai memakan bangkai tikus? Melihat kenyataan pahit ini, sang putri menyadari bahwa ia tidak hanya telah melakukan kesalahan besar. Baginda Raja pun mengurungkan niat untuk menghukum perempuan itu. Dan sebagai ganti atas sikap tercela putrinya, si ibu tua diangkat menjadi koki istana. Sedangkan putri yang angkuh, kemudian ia perlahan hari demi hari mulai berusaha mengubah sikapnya. Semuanya pun hidup bahagia selamanya.